Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil proyek kedua kami, yaitu prinsip inklusi dan eksklusi. Langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama itu, kita ingin membahas prinsip inklusi eksklusi atau biasa disebut PIE. Nah, prinsip ini itu digunakan untuk menghitung banyaknya elemen dalam gabungan beberapa himpunan tanpa hitung elemen yang sama berulang kali. Dan bentuk teoremanya seperti ini, yaitu ingin dibuktikan bahwa untuk himpunan A1, A2, sampai AN, mutlak A1, gabungan A2, gabungan sampai gabungan AN. Sama dengan sigma 1 kurang dari I, kurang dari kurang satu kurang dari I kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N mutlak AI dikurang sigma satu kurang dari sama dengan I kurang dari J kurang dari sama dengan N mutlaknya AI irisan AJ lalu ditambah sigma satu kurang dari sama dengan I kurang dari J kurang dari K kurang dari sama dengan N lalu mutlaknya AI irisan AJ irisan AK dikurang sampai ditambah minus satu pangkat N plus satu mutlak A1 irisan A2 irisan sampai irisan AN. Nah, bentuk umum PY ini memiliki pola yang berulang, yaitu ditambah, dikurangi, lalu seterusnya. Nah, setiap tanda sigma ini menunjukkan kita menjumlahkan banyak suku. Seperti sigma yang pertama ini, yaitu menjumlahkan semua himpunan tunggal. Nah, sigma yang kedua itu menjumlahkan semua irisan yang kedua. Lalu sigma 3 yaitu menjumlahkan semua irisan 3. Nah, anggap rumus tersebut itu benar untuk N plus 1 dengan menggunakan identitas untuk gabungan dua himpunan. Maka irisan maka mutlak A1 gabungan sampai gabungan AN dikali gabungan AN plus 1 sama dengan mutlak A1 iris. Mutlak A1 gabungan sampai gabungan AN. Lalu ditambah mutlak AN plus 1. Lalu dikurang mutlak A1 gabungan sampai gabungan AN irisan AN plus 1. Kayak gini. Nah, untuk mencari banyaknya elemen di sini, kita bisa pecah jadi beberapa irisan dengan AN plus 1, yaitu kita dapat menerapkan prinsip inklusi eksklusi pada gabungan himpunan. Seperti kayak gini, jadinya A1 irisan AN plus 1, lalu A2 irisan AN plus 1, sampai AN irisan AN plus 1. Sehingga mutlak A1 gabungan sampai gabungan AN irisan AN plus 1 sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai N mutlak AI irisan AN plus 1 dikurang mutlak 1 kurang dari sama dengan I kurang dari J kurang dari sama dengan N mutlak AI irisan AJ irisan AN plus 1 lalu ditambah mutlak 1 kurang dari I kurang dari sama dengan I kurang dari J kurang dari K kurang dari sama dengan N. Mutlaknya AI irisan AJ irisan AK ditambah AN plus 1. Lalu dikurang titik-titik sampai ditambah minus 1 pangkat N plus 1 mutlak A1 irisan A2 irisan sampai irisan AN lalu irisan AN plus 1. Nah, semua irisan antara AN plus 1 dengan satu himpunan lain itu sebabnya muncul seperti ini, mulai dari I sama dengan 1 sampai N. Lalu semua irisan antara AN plus 1 dengan dua himpunan sekaligus, maka muncullah seperti ini. Ini ada AI, ada AJ, maka disebutnya ada dua himpunan sekaligus. Dan kenapa dikurangin? Karena irisan terhitung terlalu banyak. Lalu, bagian minus 1 ini, pangkat N plus 1, muncul karena suku terakhir dalam rumus PIE adalah irisan seluruh himpunan, yaitu dari A1 sampai AN plus 1. Makanya ada minus 1 ini. Dan karena suku terakhir dalam pembuktiannya itu N plus AN plus 1. Nah, kenapa ada sigma yang ketiga juga? Lalu ditambah, karena di tiga himpunan itu kebanyakan kan, lalu dikurangi di langkah kedua. Kayak gini.
Karena itu kebanyakan. Nah, supaya jumlah akhirnya tepat 1 kali, bagian ketiga harus ditambah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya itu kita masukkan kedua ekspresi tersebut ke persamaan gabungan. Eh, Kepersamaan gabungannya itu yang tertera pada gambar poster yang sudah di-share screen oleh rekan saya. Nah, di sini tuh kita substitusikan dua ekspresi yang tadi sudah kita dapatkan ke dalam rumus gabungan. Nah, kita masukkan bentuk anggota himpunan A1 gabung A2 gabung gabung sampai dengan gabung AN dan dari hipotesis induksi dan juga untuk modulus anggota himpunan A1 gabung A2 gabung sampai ke gabung AN plus gabung AN di gabung AN terus irisan AN plus 1 yang sudah kita jabarkan tadi. Nah, lalu baru kita dapatkan ini yang ada di poster modulus A1 gabung A2 sampai AN gabung AN plus 1 gabung AN plus 1 sama dengan jumlah untuk I dari 1 sampai N dan dari banyaknya AI dikurang jumlah untuk pasangan IJ dari 1 sampai N dari irisan AI dan AJ ditambah seterusnya. Nah, ditambah lagi min 1 ditambah min 1 pangkat N plus 1 dikali banyaknya si irisan seluruh A1 sampai AN ditambah banyak nilai mutlak AN plus 1. Lalu dikurang yang berisi semua himpunan A1 barisan dengan AN plus 1. Kemudian dikurangi lagi dengan irisan 3 himpunan sampai seterusnya. Nah, setelah menyusun seluruh suku orde setelah menyusun seluruh suku orde irisan, kita peroleh persis bentuk pi untuk N plus 1 himpunannya yang seperti tertera di gambar mutlak A1 gabung A2 gabung sampai dengan gabung AN plus 1 sama dengan sigma 1 kurang dari sama dengan I kurang dari N plus 1 mutlak AI dikurang sigma 1 kurang dari I kurang dari sama dengan I kurang dari J kurang dari sama dengan N plus 1 sigma AI irisan AJ ditambah sigma 1 kurang dari I kurang dari I sama dengan kurang dari sama dengan I kurang dari J kurang dari K kurang dari sama dengan N plus 1 mutlak AI irisan AJ irisan AK. Terus dikurang lagi sampai dengan ditambah min 1 pangkat N plus 2 mutlak A1 irisan sampai dengan irisan AN plus 1. Nah, di bagian ini nih kita menyusun ulang suku-suku dalam rumusnya supaya lebih rapi sebelum dapat rumus tersebut dengan cara mengelompokkan berdasarkan ordo irisannya. Yang pertama itu sukunya berordo 1 yaitu hanya satu himpunan saja ditulis sebagai penjumlahan seluruh anggota himpunan. Sebagai contohnya itu atau yang ada di layar itu sigma 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N plus 1 mutlak AI. Nah, itu berarti berhimpunan pertama ordonya 1. Selanjutnya itu kita lakukan suku berorde 2 yaitu irisan dari 2 himpunan kita kurangi karena elemen yang sama itu dihitung 2 kali langkah pertamanya yaitu yang min sigma 1 kurang dari sama dengan I kurang dari J kurang dari sama dengan N plus 1 mutlak AI irisan AJ yang sebelah kanannya. Terus berikutnya itu suku berorder 3 yaitu irisan dari 3 himpunan kita tambahin lagi karena pada langkah sebelumnya bagian itu
sempat dikurangi terlalu banyak. Jadi yang sebelah tanda positif tanda tambah ini sigma eh, satu dikurang sigma satu sigma sigma satu kurang dari sama dengan i kurang dari j kurang dari k kurang dari sama dengan n plus satu mutlak ai irisan aj irisan ak. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir itu bakal begitu seterusnya, tandanya selalu bergantian tambah kurang sesuai banyaknya himpunan yang diberikan. Terus bagian akhirnya itu kita dapat itu min satu pangkat N plus 2 nilai mutlak A1 irisan sampai dengan irisan AN plus satu. Nah, rumus ini benar untuk N sama dengan 2 kasus dasar dan kita telah tunjukkan bahwa jika benar untuk N-nya, maka juga benar untuk N plus satu. Maka dengan prinsip induksi matematis, rumus pi ini berlaku untuk semua bilangan asli N. Nah, seperti yang tertera di gambar poster, jadi nilai mutlak A1 gabung sampai dengan gabung AN sama dengan sigma I mutlak AI dikurang sigma I kurang dari J mutlak AI irisan AJ ditambah sigma I kurang dari J kurang dari K mutlak AI irisan AJ irisan AK kurang dikurang sampai dengan ditambah min 1 N plus min 1 pangkat N plus 1 mutlak A1 irisan sampai dengan irisan AN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Kemudian selanjutnya ada teorema ini berlaku pada. Teorema ini dipakai ketika ada data yang saling beririsan. Misalnya, seseorang termasuk dalam dua kategori sekaligus dan kita tidak mau menghitung dua kali. Di mana saat kita menjumlahkan dua atau lebih kelompok, tetapi ada anggota yang masuk di lebih dari satu kelompok, sehingga harus dikoreksi agar tidak terjadi perhitungan ganda. Untuk contoh yang lebih jelasnya, di sini kelompok kami sudah menggabungkan antara ilustrasi dan juga contoh soal yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini terdapat sebuah contoh soal yang dimana di sebuah perpustakaan dilakukan survei untuk mengetahui jenis buku yang paling sering mereka baca. Dari hasil survei diketahui bahwa 60 siswa suka membaca buku fiksi, 50 siswa suka membaca buku pengetahuan umum, dan 40 siswa suka membaca buku komik. Selain itu, terdapat 25 siswa yang suka membaca buku fiksi dan pengetahuan umum, lalu terdapat 20 siswa yang suka membaca buku fiksi dan komik, dan juga 15 siswa suka membaca buku pengetahuan umum dan komik, serta 10 siswa suka membaca ketiga jenis buku tersebut. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang suka membaca minimal satu jenis buku di perpustakaan tersebut, atau gabungan dari ketiga bukunya? Satu-satunya. Nah, di sini kita misalkan untuk fiksi itu kita misalkan sebagai A, lalu untuk pengetahuan umum kita misalkan sebagai B, dan untuk komik itu kita misalkan sebagai C. Yang dimana untuk fiksi itu tadi terdapat 60 siswa, pengetahuan umum itu 50, lalu komik itu 40. Lalu tadi terdapat gabungan dari fiksi serta pengetahuan umum itu 25 siswa, lalu terdapat fiksi serta komik itu 20, lalu pengetahuan umum dan komik itu 15. Nah, di sini terus juga gabungan dari ketiganya yang menyukai ketiga-tiganya gitu. Itu ada 10 siswa. Nah, di sini kan untuk rumus prinsip inklusi eksklusi itu kan rumusnya 2 pangkat N, misal bukan rumusnya sih. Lebih ke arah jumlah berapa banyak operasi yang akan kita lakukan. Di mana rumusnya itu 2 pangkat N dikurang 1. Ya. Di mana 2 pangkat 3 dikurang 1 itu yaitu 7. Maka di sini akan terdapat 7 operasi. Yang dimana A gabungan B gabungan C itu sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B ditambah nilai mutlak C dikurang dari A irisan B dikurang A irisan C dikurang B irisan C lalu ditambah dengan A irisan B irisan C. Yang dimana kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilainya, yang dimana 60 ditambah 50 ditambah 40
lalu dikurang 25, dikurang 20, dikurang 15, dan ditambah 10. Yang di mana hasil perhitungannya yaitu terdapat 100 siswa yang suka membaca minimal satu jenis buku. Boleh Teh Bibah di zoom sedikit. Untuk ilustrasinya. Baik, di sini kan tadi diketahui terdapat 60 fiksi ya. Nah, di sini 60 fiksi itu sebenarnya ada bukan secara apa ya, bukan satu-satunya fiksi gitu. Jadi kan di sini ada fiksi yang gabungan juga pengetahuan umum. Nah, di sini merupakan ilustrasi dari gambar yang akan gambar dari contoh soalnya ini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.